Kan nek gak percaya. Siapa yang ngapik men Mas juga? Foto cewek iso mon. Foto cewek ya. Gila. Apa yang ngapik men Mas? Kalau tenan lek. Tak gak situ gue. Tak pae Mas. Cuma sih. Mbok itu. Rulu mas. Cerita pengalaman sing paling serem. Ini tadi lek cuman ngene iki tok diseneni penonton. Mas suka yo. Yo diawali sama Yang gini mas. yang maksudnya yang nggak dialami, nggak diupload di YouTube ya. Atau pengalaman pribadi yang belum diupload di YouTube, yang sekiranya kita belum tahu. Coba Mas Rea apa Mas suka dulu tuh. Mas saya dulu. Kalau nggak gini, meskipun bukan pengalaman pribadi, cuman pernah dengar cerita, dan itu cerita itu menurut kalian itu serem. Misalnya Mas Cuka nongkrong di mana dan temennya Mas Cuka itu cerita tentang hal serem dan itu bisa diceritakan di sini. Tuh. Awalnya aku yo. Baik. Jadi di sebuah daerah Jawa Barat itu ada pemuda yang cewek, saya lupa namanya, saya samarkan namanya misalnya siapa ya, Sekar, Mbak Sekar, dan cowoknya ini namanya Mas Andi. Mas Andi ini tipikal laki-laki yang disuruh-suruh Mbak Sekar itu manut, dimintai tolong manut, karena memang itu basicnya kuli di pasar. Dan suatu ketika singkat waktu Mbak Sekar ini ada mau acara atau rencana hiking di suatu gunung Salak. Mbak Sekar itu tidak lupa berinisiatif mengajak Mas Andi. Padahal itu Mbak Sekar mau nanjak gunung itu dengan teman-teman kampusnya. Nah, Mas Andi yang sebagai kuli pasar ini diajak Mbak Sekar. Kurang lebihnya seperti ini. Andi, ayo besok minggu kita ini yuk hiking, naik gunung. Aduh Mbak, saya takut merepotkan. Mbak saja yang naik gunung, sama siapa memangnya? Sama teman-teman kampus ini. Oh, ya udah saya nggak ikut Mbak, saya takut merepotkan. Toh juga saya nggak punya uang saku gitu kan, pasti kan kayak gitu kan, perlu banyak yang disiapkan kan untuk nanjak ke gunung. Nah, pada waktu itu Mbak Sekar sedikit memaksa agar Mas Andi ini ikut, karena Mas Andi mungkin menurut Mbak Sekar nanti akan banyak membantu di sana, di dalam waktu penanjakan gunung Salak tersebut. Karena sedikit dipaksa, akhirnya Mas Andi mau, karena begini, toh juga saya nggak punya uang Mbak, saya belum siap-siap, saya nggak punya tabungan buat melakukan hal seperti itu. Udah, kalau tentang itu saya yang nanggung, kamu perlu berangkat badan saja. Akhirnya dengan terpaksa Andi ikut berangkat di situ. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk mendaki gunung Salak. Mereka mendakilah berlima, dan di saat di peristirahatan di pos 1
semua berjalan lancar seperti biasanya. Itu di sekitar jam 5 sore. Akhirnya jam 7 melanjutkan perjalanan, istirahat di pos 2 di pukul 10 malam atau jam 10 malam kurang lebihnya, istirahat lagi. Dan di sini mulai ada sebuah perundingan di mana salah satu teman mereka mengajak untuk bermalam di pos 2. Aduh, udah jam 10 malam nih, lebih baik kita mendirikan tenda di sini, kita bermalam di sini saja. Oke, setuju. Tenda didirikan, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Ceweknya tuh ada 2, yang cowoknya ada 3, termasuk Andi. Akhirnya mereka bermalam di situ. Di jam 12 malam, 2 cowok yang dari kampus ini kebelet buang air kecil, keluarlah tenda. Di saat buang air kecil, seperti mendengar di semak-semak itu ada sesuatu yang bergerak. Krusek. Pantuh. Mereka harus berpikir positif, itu mungkin angin atau hewan-hewan tikus seperti itu. Ternyata dari semak-semak tersebut keluar seekor harimau. Dan disitu mereka berdua lari ke arah tenda dengan ketakutan dan membangunkan Andi, yang notabene Andi itu orang daerah Gunung Salak itu. Udah nggak apa-apa. Nah, nggak lama kemudian sama Sekar, Mbak Sekar pun itu yang cowok-cowok udah tidur pulas lagi. Sekar pun kebelet buang air kecil juga, ngajak temannya, temenin aku yuk buat kencing yuk. Aduh, aku nggak berani. Aduh, aku udah kebelet banget nih. Cowok-cowok udah pada tidur belum ya? Akhirnya Sekar keluar tenda, masuk ke tenda cowok, membangunkan Andi buat nemenin kencing. Andi bangun. Aduh, ada apa Sekar? Aku kebelet pipis nih, temenin aku pipis yuk. Aku nemenin pipis kamu? Iya. Aku ngeliatin kamu pipis. Ya enggak lah, enak aja. Ya kamu nanti madep ke belakang, aku pipis. Kayaknya mereka akan berdua pipis tuh. Terus di situ pas Andi membelakangi Sekar, udah belum Sekar pipisnya? Kok nggak jawab? Sekar, pipisnya udah belum? Terus Sekar di mana nih pipisnya, kok nggak ada? Padahal tadi cuma hanya berjarak beberapa meter. Andi madep ke sana, Sekar madep ke sana. Akhirnya karena merasa tidak berani untuk melihat, ya Andi tetap mengarah membelakangi Sekar. Karena dinilai sudah sangat berlebihan waktunya untuk buang air kecil, akhirnya Andi memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Apapun nanti resikonya, dinilai kurang ajar atau gimana, akhirnya dipastikan sama Andi. Loh, Sekarnya harus gak enak, Sekar gak ada ini, Sekarnya hilang. Dicari gak ada. Akhirnya balik ke tenda, masuk ke tenda cewek, dikira udah pulang, udah balik duluan lewat jalan lain. Ternyata Sekar gak ada. Masuk ke tenda cowok, gak ada juga.
Akhirnya bangunin yang lain, ini Sekar nggak ada, Sekar hilang. Lihat gimana tadi mau buang air kecil lagi, tapi pas buang air kecil tiba-tiba nggak ada. Mereka cari nggak ada. Akhirnya di situ mereka mencari kurang lebih 20 menit. Pas dicari di luar masuk akal, nggak masuk akal tuh Sekar berada di atas sebuah pohon dengan posisi sudah terpocong kain kafan. Bisa. Iya, jadi Sekar itu di atas pohon, cuman terbungkus kain kafan, berdiri di sebuah pang pohon wi, Pocong. sambil teriak-teriak minta tolong.